Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Desti Nur Cahyani dari SMK Telkom Purwokerto, calon guru penggerak angkatan 8, akan menjelaskan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.2. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual kali ini terkait nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh seorang guru penggerak. Karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Andai saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka menjadi guru yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan guru hanya sebagai fasilitator. Membuat murid aktif dalam kegiatan pembelajaran, memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak dalam proses pembelajaran. Murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat murid untuk terlibat aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai maksimal. Kemudian, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Mengapa menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Karena pembelajarannya memberikan kebebasan kepada murid untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Pendekatan pengajaran ini memberikan tantangan bagi murid yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun lebih menekankan pada proses. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk, diam, dan mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Selanjutnya, menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking merupakan usaha untuk memecahkan atau mencarikan suasana agar menjadi lebih nyaman, mengalir, dan santai. Siswa akan lebih dapat menerima materi pelajaran jika suasana santai, nyaman, dan lebih bersahabat. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertama yang harus dipersiapkan yaitu dari diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya.
Guru perlu menyediakan bahan dan alat yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dengan menyiapkan bahan ajar yang beragam untuk memfasilitasi gaya belajar yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Reflektif. Sebagai guru penggerak, kita harus bisa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian, menjadikan refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, meminta masukan dan saran dari rekan sejawat, kemudian selalu konsisten dengan melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Mandiri, mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah aktif dalam membangun komunitas sekolah maupun MGMP. Aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian, seperti lokakarya, seminar, workshop, maupun pelatihan menulis buku. Kolaboratif, membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah kegiatan bekerja sama dengan pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan dan mutu sekolah. Bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovatif. Inovatif yaitu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah selain membuat video interaktif di channel YouTube saya juga membuat bahan ajar interaktif yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Jadilah guru penggerak yang selalu bisa tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.